Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham aksi atau mineral sumber daya mandiri TBK. Di sini laporan keuangan yang kuartal ke-3 2024 kemarin sudah keluar. Untuk direktur utamanya ada Dedi Hermawan, kemudian untuk direkturnya ada Ronitan. Untuk amal kantor mereka ada di Gedung Trisuri Tower lantai 1 di lantai 52 ya, tepatnya di SCBD di Jaksel. Jadi ini kalau kita lihat ini amal kantor ini cukup enak, kita lihat apakah kinerjanya ini juga cukup bagus atau gimana ya. Untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu dia satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Jadi dia kali saja dengan 1 rupiah. Kas dan bank kita lihat dia agak sedikit meningkat dari 63 miliaran sekarang menjadi 87 miliaran. Kemudian piutang usaha dari 32 miliaran, ini semua rata-rata kemarin 32 miliaran, sekarang dia ada yang meningkat dan menurun ya. Ya berarti dia menurun sedikit, pihak ketiga dia meningkat, oke. Kita lihat total asetnya 321 miliaran, sekarang menjadi 337 miliaran. Setidaknya dia ada mengalami peningkatan juga ya. Untuk hutangnya sendiri, hutang usaha kita lihat ada pihak berasi, ada pihak ketiga. Nah ini peningkatannya cukup banyak nih, tapi gimana dengan cash flow-nya ya? Kita perlu lihat juga. Yang jangka pendek dia menurun, jangka panjang dia meningkat. Total hutangnya dia meningkat ya. Dia dari 132 miliaran sekarang menjadi 156 miliaran. Kurang lebih dia meningkat sekitar 24 miliaran kurang lebih. Kita lihat gimana dengan peningkatan ekuitasnya. Apakah ekuitasnya itu meningkat ataukah menurun? Jika dilihat dari sini, ini tampaknya dia menurun ya. Ini menurun ternyata. Hutangnya meningkat, ekuitasnya menurun. Nah ini seharusnya sudah tahu sendiri gimana dengan kinerjanya ya. Kalau kita lihat dari asetnya sudah tahu sendiri ya. Pendapatannya, ternyata dia meningkat. Pendapatan dari 301 miliaran sekarang menjadi 329 miliaran. Laba brutonya, dia bisa lebih kecil ya. Ternyata karena beban pokok pendapatannya itu cukup tinggi. Nah, dia cukup tinggi sehingga dia jadi menurun ya labanya walaupun penjualan meningkat. Ini yang perlu kita ketahui, mengapa bisa beban pokoknya dia tinggi sekali. Maka beban-bebannya juga tinggi juga ya. Ini labanya ini jadi rugi dari kemarin untuk 1,4 miliaran sekarang menjadi rugi 8,2 miliaran. Nah, ini dia mencetak kerugian. Ini yang kepada entitas induk dia mencetakkan kerugian ya. Dia kerugiannya sekitar 8 miliaran. Memang sebuah perusahaan kita terkadang bisa lihat juga kinerjanya itu dari pertumbuhan ekuitasnya. Dan sebenarnya hutang nggak bisa terlihat, tapi ekuitas harusnya bisa dilihat ya. Biasa kalau untung ekuitasnya itu dia meningkat. Ini pembayaran kepada pemasok dan karyawan 279 miliaran menjadi 285 miliaran. Nah dia ada peningkatan sekitar 6 miliaran, tapi jika dibandingkan dengan apa kayak sama aja. Ini 279 ini dia meningkat sih pembayaran kepada pemasoknya. Komisaris dia ada tambah satu komisaris yaitu Wisnu Wahyudin Petalolo. Nah, apakah dia bisa membantu memperbaiki kinerja perusahaan? Sebenarnya kalau kita lihat itu labanya itu dia mungkin menurun, tetapi kita perlu lihat juga penyebabnya. Apakah persediaannya meningkat dan lain-lain gitu? Karena kemarin pun mereka baru mencetak 1 miliaran. Kita lihat sebenarnya inti masalah dari perusahaan ini apa? Mengapa mereka bisa mendapat profit yang cukup kecil ya? Kita bayangkan saja misalnya 200-an miliaran, cuma 1 miliaran. Itu bahkan dia nggak sampai 1% tuh kayaknya. Ini kasnya kita lihat. Nah, kasnya dari 89 jutaan menjadi 316 jutaan. Yang paling banyak mereka simpan di Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia dari 47 miliaran sekarang menjadi 68 miliaran. Kemudian ada Bank Mandiri juga. Piutang usaha kita lihat di sini. Piutang usaha pihak berhasil ada 20 miliaran, sedangkan yang pihak ketiga 46 miliaran.
Saya menurut kami gini ya, ini sebenarnya untuk yang pihak berhasilnya ini piutang usaha ini cukup tinggi nih. Nah, berarti kemungkinan besar mereka masih bisa tergantung kepada perusahaan-perusahaan sendiri. Ibaratnya kalau perusahaan-perusahaan sendiri nggak mau jual di PT ini lagi, bisa jadi penjualan jadi bukan drastis, jadi masih bisa diatur ya. Kita lihat Bun Jatuh Tempo yang bahkan sudah lewat dari 1 tahun bahkan mencapai miliaran juga, 12 miliaran kalau tidak salah tadi. Itu merupakan angka yang cukup tinggi kalau kami. Berarti saya inti masalah kalau dari perusahaan ini salah satunya itu kayak cash flow-nya ya. Kayak cash flow ini cukup lama nih, lebih dari 1 tahun, 365 hari, bayangkan saja itu. Anggap saja lah, misalnya ada uang kita yang kita pakai untuk perputaran untuk sehari-hari. Nah, kita taruh di deposito yang 1 tahun, nggak pakai. Nah, itu nggak pakai itu dia 1 tahun masih dapat bunga. Ini malahan nggak pasti bisa tertagih. Pendapatan pihak ketiga, pihak berhasil. Nah, pihak ketiga sudah meningkat, pihak berhasil sudah sedikit menurun. Oke, cukup bagus ya, setidaknya ada peningkatan ya. Ini dia beban pokok pendapatannya. Kita lihat paling banyak karena sewa kendaraan. Kami tidak mengerti mengapa bisa begitu tinggi untuk sewa kendaraannya. Perawatan kendaraan tidak begitu tinggi, sewa kendaraan bisa begitu tinggi. 180 miliar menjadi 229 miliar. Sebenarnya kami gini, ada beberapa perusahaan yang dia gak mau dia gak mau beli kendaraan atau gimana, beli alat berat. Kita lihat dulu di sini gaji dan sumbangan dia meningkat. Wah, ini ada yang meningkat dan menurun nih. Kalau kita lihat tadi pendapatan keuangan pun agak sedikit berkurang ya jika dibandingkan dengan yang kemarin. Intinya gini, mengapa perusahaan ini mau sewa kendaraannya? Kami selalu berpikir bahwa perusahaan kalau dia punya uang, dia beli saja alat berat atau satu. Nah, alat ditambah lagi, setidaknya ada sedikit peningkatan. Kalau kita sewa kan langsung uangnya itu habis untuk mereka. Dan kita juga tergantung dari harganya ya. Dari beban angkutnya itu, ongkos angkutnya kepada mereka. Ya kalau kayak kita udah punya kan nggak perlu lagi ya. Baiklah, itu saya sekian, terima kasih, sampai frustasi.